Syekh Muhammad Al-Jilani, untuk Syekh Imam bin Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka mahbubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian manajemen qalbu, manajemen hati. Hikmah yang ke-13. Betul ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk hikmah yang ke-13 dari kajian kitab Al-Hikam, kita ulang sedikit hikmah yang ke-12. Ya. Nanti bagi yang belum mendapatkan hikmah yang ke-12 materinya bisa diambil setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-12, yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa uzlah, di mana dengannya hamba Allah boleh masuk dalam keluasan berpikir. Ini kaji kita yang lalu, ya. Jadi banyak cara untuk mengobati penyakit hati. Banyak cara untuk membersihkan hati. Banyak cara untuk mengetahui karakteristik watak sifat hati. Kasih banyak, semoga Allah merahmati. Alhamdulillah. Salah satunya ujlah, ya. Ujlah mengasingkan diri. Jadi kajian yang lalu itu, ujlah itu bisa dengan badan, artinya kita pindah ke suatu tempat, ya. Atau badan kita di tengah masyarakat, tapi hati kita terus terpaut kepada Allah. Hati kita ingat kepada Allah. Jadi dengan ujlah itu mengasingkan diri, ya. Kemudian merenung, bertafakur, ya. Muhasabah, evaluasi diri. Dengan begitu kita tahu penyakit-penyakit hati kita. Kita tahu kelemahan kita. Dengan merenung, bertafakur, muhasabah, evaluasi, kita tahu amal cacat kita, keburukan kita. Nah, kemudian kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya, berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, dengan ujlah itu hati akan bersih, ya, hati akan peka. Dengan ujlah itu kita bisa mengenal Allah, hati bisa mengenal Allah, hati bisa dekat kepada Allah.
Sekarang kita masuk hikmah yang ke-13. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih berkaitan dengan hati, ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam hikmahnya, bagaimanakah hati kita akan bersinar apabila sesuatu di dalam alam ini melengket sedemikian rupa dalam mata hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Saya lagi-lagi dalam hikmahnya, kata Al-Imam, bagaimanakah hati kita akan bersinar, akan peka ketika melihat orang yang susah, hati kita tergerak hati untuk membantu. Ketika ada orang yang punya masalah, hati kita tergerak hati untuk menolong, memberikan nasihat. Ya. Bagaimana hati kita akan bersinar, akan peka, akan bersih, akan hilang penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, dendam hati ini. Hati ini tidak kusuk dalam ibadah, hati melayang kemana-mana. Nauzubillah. Hati ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, inilah hati. Ya, bagaimana hati akan bersinar? Ya, apabila sesuatu di dalam alam ini melengket sedemikian rupa dalam mata hatinya. Kita lihat penjelasannya. Alam dunia ini apabila telah begitu terpaut dalam hati kita akan menemui kegelapan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam hati untuk dapat menerima selain dari dunia. Jadi kalau di hati ini terlalu ingat anak, harta, pangkat, jabatan, maka yang ada di hati itu semua. Susah untuk ingat kepada Allah, susah untuk khusyuk dalam ibadah. Ya, hati nggak akan peka. Ya. Hati tidak akan bisa menerima ilmu agama. Makanya suatu kali Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati dan meridainya, itu mengeluh karena hafalannya yang kurang baik. Maka dia bertanya kepada Imam Waqi, gurunya, semoga Allah merahmati dan meridainya. Jadi Imam Waqi menasihati, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya itu berpenyakit, yang hatinya itu busuk, yang hatinya itu banyak dosa dan maksiat, yang hatinya itu terhijab dari aib-aib dosa. Itu nggak akan bisa masuk itu ilmu itu. Kalaupun masuk membal. Itu makanya kenapa ada orang banyak ilmu, pintar, profesor, doktor, tapi kok alamnya tidak baik, ya kan? Banyak ilmu, tapi penjara juga, korupsi juga, betul kan Bu? Kenapa itu Bu? Kenapa? Karena hatinya ini nggak baik. Dia cari ilmu untuk mengelabui, untuk memperkaya diri, untuk menimbun harta. Dia cari ilmu nggak ikhlas lillahi ta'ala, hatinya busuk. Nah itu dia. Ini kata Imam ini. Begitu banyak tentang dunia. Dunia itu harta, pangkat, jabatan, wanita, pekerjaan, itu dunia itu. Terlalu terpaut di hati. Udah duduk dunia beserta isinya itu di hati. Jadi cahaya Allah itu nggak bisa masuk lagi. Bu, ini gelas ini kan udah penuh ini Bu ya.
terisi air. Kalau kita masukkan air lagi bisa nggak, Bu? Bisa, Bu? Nggak bisa, tumpah. Nah, begitu juga hati ini kalau sudah terpaut dia, yang terlalu fokus, ingat, cinta, sibuk dengan dunia serta isinya, ya, jadi cahaya Allah nggak bisa masuk ke hati. Ya. Cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah, cahaya hidayah, ya, cahaya iman, itu nggak bisa masuk. Makanya mesti kita siapkan hati kita agar cahaya Allah itu masuk. Nah, ini kata Al-Imam tadi, ya, terpaut dalam hati, ya. Kemudian berikutnya sama seperti kaca, apabila debu begitu banyak telah melekat kuat atas hati ini, atas kaca itu, maka kaca itu tidak ada cahayanya untuk kita berkaca kepadanya. Kaca tersebut tidak akan menerima bayangan sesuatu di dalamnya karena debu telah berkarat di atasnya. Ini perumpama untuk meningkat paham. Kalau ada cermin gitu kan, cerminnya itu kotor, bisa nggak kita berkaca? Ada nggak terpantul bayangan di dalamnya? Ada, Bu? Nggak bisa kan? Ya, mesti dibersihkan dulu kaca itu, bersih, baru kita bisa mengaca, baru ada terpantul cahaya dan ada di dalamnya juga terpantul bayangan. Nah, gitu juga hati. Jadi kalau hati yang kotor, hati ini nggak peka, hati ini tidak akan menimbulkan cahaya. Kalau hati bersih, hati bercahaya, ketika cahaya itu kena di mata, maka mata akan melihat yang baik-baik. Ketika cahaya dari hati itu kena ke telinga, maka telinga akan mendengarkan yang baik-baik. Nah, masalahnya ketika hati kotor, maka hati kontak ke mata, maka mata akan melihat yang buruk-buruk. Nauzubillah. Ya. Kemudian berikutnya, demikianlah hati manusia apabila telah begitu kuat terpaut pada dunia yang fana ini, yang bakalan hancur dunia ini, akan sulitlah hati kita mengarah kepada tujuan menghadap Allah. Sampai mati pun, Bu, kita nggak akan bisa menghadap kepada Allah, ya, khusyuk dalam ibadah, mengenal Allah, merasakan nikmat dalam majelis taklim, dalam pengajian, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam membaca Quran, nikmat dalam ibadah, itu nggak akan bisa kita dapat kalau hati kita ini begitu kuat terpaut dengan dunia, ya, anak, istri, pangkat, jabatan. Boleh mencintai anak, tapi jangan terlalu. Mencintai Allah full, mencintai anak setengah, tidak full. Mencintai Allah full, penuh, mencintai istri tidak penuh. Nah, begitu dia. Sekarang kan terbalik kan? Apa ciri-ciri kita mencintai dunia? Seseorang mencintai dunia, ketika barangnya hilang dia stres, ketika istrinya meninggal dia stres, ketika anaknya meninggal dia stres, ketika tidak ada pekerjaan dia stres, menderita. Ini ciri-ciri orang yang cinta kepada dunia. Hatinya terpaut, udah lengket, udah. Ibaratkan lem itu udah susah dipisahkan. Dunia di hatinya ini, istri di hatinya, anak di hatinya, pangkat jabatan di hatinya. Sehingga ketika takbir, ya, hatinya ingat mobil barunya, ingat pekerjaannya, akhirnya lupa 3 atau 4 rakaat, ya. Masya Allah. Ya kan, Bu? Ini ciri-ciri orang cinta kepada dunia, ciri-ciri orang yang hatinya sudah terpaut dengan dunia. Ya. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang, Bu? Apabila hati, ya, Bu, apabila hati kita telah gelap sedemikian rupa, maka sinar ma'rifat, sinar mengenal Allah akan jauh daripadanya. Sebab hati mukanya hanya satu, mukanya dalam tanda kutip, hanya satu saja. Apabila muka yang satu ini tertuju kepada dunia, maka jauhlah ia dari Allah. Tengok tuh, Bu. Kalau hati kita fokuskan kepada dunia serta isinya, maka hati kita jauh dari Allah. Hati kita nggak bisa fokus sama Allah. Nggak bisa beriringan itu. Satu hati ini fokus kepada dunia, satu lagi hati ini fokus kepada Allah. Itu nggak bisa terjadi itu, ya. Jadi hati ini mukanya dalam tanda kutip hanya satu. Jadi ketika hati ini kita fokus kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ya. Nah, maka dunia di belakang.
Sebaliknya ketika hati fokus kepada istri, anak, pangkat, jabatan, dunia itu, maka Allah ke belakang. Allah nggak akan menolong kita, membantu kita, dan tidak akan memberikan cahaya kepada hati kita. Kalau hati kita sudah terpaut, sudah cinta, ya, sudah nyaman, ya di hati ini, dan dunia sudah nyaman di hati ini. Allah lepas tangan. Yang ada apa? Yang ada setan, nafsu yang akan membimbing, mengarahkan hati kita. Nauzubillah. Kemudian berikutnya, jika cermin hatimu berkilau, maka keingkaranmu kepada Allah akan hilang, sehingga engkau dapat bermakrifat, dapat mengenal kepada Allah dalam segala hal. Cermin merupakan permukaan yang mengkilat, yang memantulkan setiap benda yang berada di hadapannya. Jika kilatnya kuat, kuat pula tampilan bendanya. Ini tadi hati ibaratkan cermin. Begitu juga dengan hati. Kalau hati bersih, dia akan bercahaya, sehingga hati bisa melihat itu. Mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib. Seperti yang saya pernah sampaikan, Bapak nanti pulang jangan lewat sana ya Pak ya. Mata hati saya melihat di sana ada kecelakaan. Ini yang dipunyai oleh wali-wali Allah, ya, orang-orang soleh, termasuk idola saya almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Masya Allah, semoga Allah merahmati dan meridai. Ya, itu wali Allah itu karomahnya banyak. Di antaranya bisa mengobati orang, hatinya, mata hatinya tajam. Ketika ada orang datang, oh ini saya lihat mata hatinya nih, dia ini punya masalah, tahu dia. Nah itu ya, itu buah dari hati yang, mata hati yang bersih, hati yang bersih. Seperti kayak kaca tadi ya, dia akan memantulkan bayangan, dan bayangan itu bisa dilihat dari kaca itu. Kemudian berikutnya, jika Allah ingin menolong seorang hamba, dia sibukkan pikiran hamba itu dengan merenungkan segala ciptaannya. Inilah tadi kemarin kaji kita tentang ujlah, ya kan? Nah, merenung tentang ciptaan Allah, tentang dirinya, untuk apa dia diciptakan. Dalam ujlah itu mengasihkan diri harus ada tafakur, ya, muhasabah, evaluasi diri. Ini kata Al-Imam nih. Jika Allah ingin menolong seorang hamba, dia sibukkan pikiran hamba itu dengan merenungkan segala ciptaan Allah, sehingga ia menjadi dekat kepada Allah, serta tidak menggantungkan hatinya untuk mencintai apapun dan alam kegelapan dan khayalan-khayalan yang menipu. Dengan demikian, cahaya iman dan ihsan, tengok kan kata Al-Imam, cahaya iman dan ihsan akan terpatri dalam cermin hatinya. Dalam cermin hati itu bersinar cahaya tauhid seperti cahaya bulan, serta cahaya ma'rifah yang bersinar seperti cahaya matahari. Jika cermin hatimu berkilau, maka keingkaranmu kepada Tuhan akan hilang, sehingga engkau dapat bermakrifat kepada Allah dalam segala hal. Tengok, jika hati kita bersih, bersinar, hati akan bisa mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan pakai otak, akal, pikiran. Mengenal Allah itu pakai hati. Itu bukan buah dari amal ibadah kita bisa mengenal Allah. Itu semata-mata karunia dan rahmat Allah kita bisa mengenal Allah. Ya. Jadi kalau banyak pun amal ibadah kita, kalau Allah tidak memberikan, tidak mengkaruniakan, tidak menganugerahkan cahaya ma'rifahnya, cahaya mengenal Allah kepada hati kita, kita nggak akan bisa mengenal Allah. Ya. Jadi jangan bergantung, bersandar kepada amal tahajud, amal ibadah, amal sedekah, dan kemampuan dan kepintaran kita. Tapi bergantunglah hati ini bersandar kepada rahmat Allah, karunia Allah. Kemudian berikutnya, jika cermin hatimu berkilau, maka keingkaranmu kepada Tuhan akan hilang, sehingga engkau dapat bermanfaat kepada Allah, mengenal Allah dalam segala hal. Hatimu menjadi poros orbitnya cahaya. Di sana muncul cahaya tauhid yang bersinar seperti bulan, dan cahaya ma'rifah yang bersinar seperti matahari. Cahaya tauhid, hati ini bulat mengesahkan Allah. Guru kami, ya almarhum Ustaz Mas'ud, orang Tembung, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Itu kami ngaji Al-Hikam. Dia mengatakan ini mengenai cahaya tauhid, ya. Ciri-ciri orang yang tauhidnya itu kuat, itu ibaratkan seperti ini, botol ini. Nah, botol ini kalau terisi penuh, dia nggak akan bisa goncang.
Kalau botol airnya nggak terisi penuh, dia akan goncang. Nah, begitu juga orang yang tauhidnya kuat, imannya kuat, ya, sangat mengesahkan Allah, ya, itu tidak akan goyah sekuat apapun musibah cobaan hidup. Ya, yakin dia Allah melihat, Allah menolong, Allah itu satu, Allah tidak beranak dan diperanakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yakin dia. Itu dalam gempuran apapun dia kuat. Dia enggak mengeluh, dia bisa bersabar. Nah, ini ibarat ini kata guru kami. Ya. Tapi kalau tauhidnya lemah, enggak yakin dia Allah menolong, Allah Maha Kaya, Allah membantu, Allah Maha mencukupi. Ya, orang kafir aja enggak ibadah. Ya, tiap hari, tiap detik mensekutukan Allah, itu dikasih makan. Apalagi kita yang taat, mana mungkin Allah lalai? Yakin dia, ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang kedua, tengok Bu, halaman 2 Bu. Jika Allah dengan keadilan dan kebijaksanaannya ingin menghilangkan seorang hamba, maka Allah akan menyibukkan pikirannya dengan alam kegelapan dan syahwat jasmani, sehingga gambaran makhluk terpatri dalam cermin hatinya. Karena kegelapan makhluk dan bayangan khayal, hatinya tak menyinari cahaya ma'rifah dan cahaya iman. Setiap kali bayangan benda terpantul pada cermin hati, maka musnahlah cahaya, dan halangan akan semakin kuat, sehingga dia tidak bisa melihat selain yang nampak, tidak terpikir selain tentang benda yang nampak. Ini kalau Allah ingin berkehendak, kalau Allah mentakdirkan seorang hamba, ingin menghinakan seorang hamba, ya dia pautkan hatinya itu, hati seseorang itu dengan dunia beserta isinya. Ya. Akhirnya ketika ada pun cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya ma'rifatullah dalam hatinya, karena hatinya terlalu kuat dengan cinta kepada dunia, ya, terlalu fokus kepada istri, anak, pangkat, jabatan. Nah, akhirnya cahaya itu lama-lama hilang. Terhijablah hati. Nah, makanya kita bersyukur Bu, Pak, kita ditakdirkan Allah bisa berbuat taat. Makanya dalam kitab Al-Hikam hikmah yang lain, kita jangan kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, amin. Kita jangan bergembira dengan ketaatan kita. Kalau itu yang kita lakukan, ini manajemen hatinya agar tidak timbul sombong, ujub, takabur dan merendahkan orang lain. Ketika selesai berbuat taat, jangan semata-mata kata imam kita gembira karena kita sudah melakukan taat. Jangan. Ya, tapi bergembira itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi bergembiralah karena Allah sudah menganugerahkan, mengkaruniakan sehingga kita bisa berbuat taat. Gitu, ya. Sehingga tawadu hati kita. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, ada juga cermin hati yang semakin kuat terhalang dan semua sinarnya terhapus, sehingga ia mengingkari adanya cahaya dari sumbernya. Itulah tingkatan kufur. Kita berlindung kepada Allah dari keterjatuhan ke dalam tingkatan ini. Di antara cermin hati ada yang sedikit karatnya dan tipis penghalangnya, sehingga ia tetap dalam cahayanya, tetapi tidak bisa menyaksikan atau mengingat Allah. Itulah tingkatan kebanyakan muslim. Mereka berbeda dalam dekat dan jauhnya, dan kuat atau lemahnya petunjuk, bergantung pada keyakinannya pada hal-hal yang bersifat duniawi, pada penghalang yang berkaitan dengan syahwat, dan pada khayalan-khayalan. Nah, jadi macam-macam. Ada yang cahaya imannya, cahaya ma'rifahnya, cahaya tauhidnya di hati itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, ada yang sedang. Itu bergantung dengan tingkat ketaatannya kepada Allah. Semakin dia banyak sholat sunat, banyak ibadah, banyak zikir, banyak tahajud, banyak berbuat kebaikan, maka cahaya imannya, cahaya ma'rifatullahnya, cahaya tauhidnya, cahaya keyakinannya kepada Allah itu semakin kuat. Dan ketika ada dapat musibah, gempuran-gempuran, ya cobaan-cobaan dari Allah, dia enggak goyah. Ya, dia bisa kuat bersabar. Makanya kesabaran ini bergantung atau berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita.
cahaya iman kita, cahaya tauhid kita, cahaya keyakinan kita di hati. Semakin kuat cahaya ma'rifatullahnya, cahaya tauhidnya, cahaya iman di hati, ya, semakin kuat kita dalam menerima cobaan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hati berkarat seperti besi dan iman akan diuji seperti baju baru. Iman akan rusak jika tidak diperhatikan. Nah, jadi hati kalau nggak dibersihkan dia berkarat. Nah, iman itu akan rusak, iman itu akan lemah, bahkan na'udzubillah mati iman itu, tidak beriman orang itu, ingkar. Kalau apa? Kalau iman itu tidak dipupuk. Apa pupuk iman? Pupuk iman adalah ilmu agama. Semakin banyak ilmu agamanya, semakin kuat iman di hati. Semakin lemah ilmu agamanya, semakin sedikit dia cari ilmu agama, semakin lemah keimanan di hati. Nah, itu. Ya. Apalagi pupuk iman. Pupuk iman adalah ketaatan kepada Allah. Nah, ini juga termasuk ini ketaatan kepada Allah mengaji seperti ini. Ini pupuk iman ini. Ya. Makanya iman harus dipupuk, diberi makan. Ya. Kalau hati lemah, hati berkarat, iman pun juga lemah. Kalau hati bersih, iman pun juga kuat. Jadi jangan hanya badan dikasih makan, hati juga dikasih makan. Apa makanan hati? Zikir, ini majelis taklim, ya, sedekah, sholat tahajud, sholat sunat dan sebagainya, dan ketaatan lainnya. Kemudian berikutnya, maka di antara penyakit hati adalah hasad, hasud, iri atau dengki, yakni ingin menyaingi orang lain dan ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tidak suka melihat orang lain maju atau berhasil, suka mengadu domba, sombong, takabur, merendahkan orang lain, merasa paling hebat. Cakap dia aja yang mau didengar, merasa dia yang paling benar. Itu penyakit hati itu. Ada kan Bu? Ya kan Bu? Kalau udah ngumpul dia aja yang megang mic. Tahu megang mic Bu? Dia aja yang bercakap. Megang mic itu umpamanya megang mic. Ya, marah dia kalau nggak ditengok mukanya. Tahu aku ngomong ke kemana-mana mukamu. Nah, ini penyakit hati ini, ya. Kalau diprotes, stres dia, marah. Kemudian SKT yang bahasa sekarang ya. Itu penyakit hati itu. Nah, inilah kata Imam ini, merendahkan orang lain, merasa paling hebat dan bangga pada diri sendiri, ujub. Ya. Menyangka bahwa dia bisa beramal karena kemampuan dia, kesanggupan dia, kehebatan dia, itu ujub itu. Itu amalnya itu ditolak, rusak itu. Itu yang membuat hati itu kotor dan rusak. Ya. Ini bisa mengaji ini karena kesanggupan dia, kehebatan dia, kemampuan dia. Hati nggak menyadari itu semua semata-mata karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena anugerah Allah. Makanya terus Bu, Pak, harus kita jaga hati ini betul-betul, ya. Sebagaimana kita menjaga badan ini mati-matian agar tidak sakit, betul kan? Nah, tadi Greenwich kita pakai payung supaya apa Bu? Supaya nggak sakit badan ini kan? Ada nggak kita mati-matian menjaga hati ini nggak kotor? Ya Allah, nggak ada ya. Jemaah saya itu di Bumi Asri, komplek Bumi Asri, yang sakit dia pergi dia ke Malaysia berobat, mati-matian dia mengobati badannya. Kan kebanyakan manusia kan begitu, tapi nggak mati-matian menjaga hatinya, jangan sampai terkotori, jangan sampai berpenyakit. Ini adalah sumber keselamatan kita. Ya, kata Allah, hati yang bersih. Kemudian berikutnya, dan obat penyakit hati ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran beserta artinya. Yang kedua bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat berzikir, ingat kepada Allah. Firman Allah Quran surah Al-Qur'an ayat 13. Ingatlah, hanya dengan Allah hati menjadi tentram. Bu, ini kata Allah Bu.
Jadi agar hati tenang, tentram, bahagia sampai hari kiamat nanti, bukan dengan anak, pangkat, jabatan, istri, dunia, cita isinya, bukan itu. Itu sementara ketenangan, ketentraman. Ini kata Allah. Ustaz, hati saya galau. Saya pergi berekreasi, ya, bertamasya, menenangkan hati, Ustaz. Tengok nanti kalau tahu kalau balik nanti, balik galau. Ya. Balik ke Medan, hati galau lagi. Jadi tenangnya itu sementara, nggak kekal, nggak abadi hati ini, ketenangannya, kedamaiannya. Sama Bu, itulah dunia ini. Makanya kan kata Imam tadi, dunia ini kan fana, bakalan hancur. Jadi nggak ada yang kekal di dunia ini, kecuali hati yang mengenal Allah di dunia. Dia akan mendapatkan surga, kata Imam di kitab Al-Hikam. Apa surga dunia? Surga dunia adalah hati mengenal Allah, hati mendapat ketenangan, kebahagiaan, ketentraman bersama Allah. Itulah surga dunia itu. Surga di akhirat nantilah di akhirat itu. Ya. Nah, jadi ini untuk mendekati paham, sama kayak kita makan durian, Bu, makan durian, enaknya di mana, Bu? Pernah juga mungkin saya sampaikan, enaknya hanya di kerongkongan, betul kan? Sementara sifatnya, kita beli mobil baru, paling sebulan 2 bulan kita ingat aja, kita tengokin, ya kita lapar. Betul kan, Bu? Nama cakap pengantin baru juga begitu. Nah, sebentar aja kan, Bu. Udah sebulan 2 bulan kesandung kakinya. Mana matamu? Jadi itulah dunia yang seperti itu, dijadikan Allah, bukan tempat kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, bukan. Nanti di surga itu kita dapatkan. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar ketika mendapat musibah. Ya, musibah sakit, anak hilang, ya, nggak ada kerjaan. Katakan dalam hati, inilah keaslian dunia. Pernah juga disampaikan oleh Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Itu ulama tasawuf besar itu sufi besar itu wali Allah itu. Jadi untuk ma'rif, untuk kajian, untuk tasawuf, haluan kita Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau untuk fikih yang 4 itu, imam yang 4, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Kalau untuk tauhid, Ustaz, Imam Asy'ari dan Maturidi, Imam Maturidi, tauhid. Tidak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Junaid Al-Baghdadi, apa katanya dalam kitab Al-Hikam juga dikatakan, keaslian dunia memang seperti itu, dihujat, dihina, ya, tempat caci maki. Jadi bukan tempat ketenangan dan santai-santai berleha-leha. Jadi jangan mimpi kalau kita ingin mendapatkan itu. Kesadaran hati akan seperti itu membuat kita bisa bersabar. Inilah manajemen qalbunya, manajemen hatinya. Kita lanjut Ibu yang kelima. Nah tadi Bu ya, ayo Bu mulai sekarang sama-sama kita yuk sadarkan dalam hati, kalau kita mau tenang, ingat kepada Allah. Berbagi untuk mendekati paham. Zikir saya itu selawat dimanapun saya berada, tidak bermaksud ria. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi usahakan juga keluarganya, kita selalu bersama keluarganya juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nek kita juga begitu dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ilmu, amal, karunia. Insya Allah akan memberikan kepada kita ketenangan. Allah akan memberikan kita mauna, karomah, kelebihan-kelebihan. Tapi jangan itu niatkan aja kita zikir itu, ingat menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah. Nanti Allah kasih semua itu, dunia beserta isinya. Paham ya Bu ya? Nah,
Ayo sama-sama Bu ya, dari mulai sekarang jangan mencari ketenangan, kebahagiaan di hati dengan dunia serta isinya, tapi carilah kebahagiaan di hati itu kepada Allah, itu dengan ikat kepada Allah. Kemudian yang kelima, obat penyakit hati, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba jika melakukan satu kesalahan, maka ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Jika dia istighfar mohon ampun kepada Allah dan minta ampun, terhapuslah titik itu. Jika dia kembali melakukannya, maka titik itu bertambah sehingga menjadi menutupi hatinya. Bu, perhatikan tangan saya Bu. Ini untuk mendekati paham. Jadi hati itu seperti ini, hati seperti ini. Biar nampak jemaah saya yang di YouTube nih, nih. Hatinya seperti ini. Ketika kita buat maksiat dan dosa, ini kata Nabi, tutup satu, tik. Buat maksiat dan dosa lagi, tutup satu, tik. Buat lagi, tik, tik, tik. Ketutup hati itu, terhijab hati itu dengan maksiat dan dosa. Kalau udah begini, bisa nggak masuk ini sesuatu? Bisa Bu? Ini bukan ngomong ibu ya. Bisa Bu? Nggak bisa. Cahaya Allah, cahaya ma'rifat Allah, cahaya kenal Allah, cahaya tauhid, cahaya ihsan, ya. Cahaya Islam itu nggak akan bisa masuk ke hati. Macam mana cara agar bisa masuk? Istighfar mohon ampun. Buat dosa istighfar, astagfirullahaladzim, terbuka satu. Ampuni aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Usahakan sambil menangis. Itu lebih diterima tobat kita. Dengan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Ya, jadi kita nampak kita nggak sungguh-sungguh. Istighfar lagi astagfirullahaladzim, terbuka bersih. Ini kalau begini itu cerita hati yang bersih. Kalau udah terbuka semua, udah bersih hati, masuk cahaya. Kan kita akan mudah ketaatan. Ustaz, saya kok susah kali untuk sholat. Karena hatinya itu ini kita terhijab. Bagaimana cara bisa sholat? Banyak yang tanya jemaah saya seperti itu. Kemarin juga saya ngisi di pengajian di Masjid Istiqomah di Jalan Kapten Sumarsono. Banyak kali yang tanya jemaah itu, bagaimana supaya hati ini bisa khusyuk ibadah, supaya hati tergerak untuk beramal ibadah. Rata-rata saya jawab yang pertama, tobat. Di ini pun juga di WA grup saya, grup manajemen hati 1, grup manajemen hati 2, grup Ruqyah Syariah, itu orang-orang saya Ruqyah. Saya punya ada 3 grup. 3 kok gini, ini 4 ya Bu ya. Dan 3 grup. Ya, di setiap hari saya mengisi pengajian manajemen hati. Situ banyak kali bertanya, susah untuk ibadah. Nah, syaratnya adalah yang pertama, Bu, Pak, saya bilang tobat nasuha. Jadi mandi tobat, salat sunat tobat, banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau nggak gitu, sampai mati nanti ibu bapak nggak akan bisa nanti ibadah sholat. Karena hati nggak bisa menggerakkan tubuh untuk ketaatan. Karena cahaya Allah nggak masuk ke hati. Cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya ma'rifatullah. Jadi mesti dibuka dulu yang menghijab hati itu maksiat dan dosa dengan tobat. Gak bisa kita langsung zikir, langsung baca Quran, langsung sholat, itu nggak bisa. Dan bapak, ibu akan merasakan kelelahan dan kecapean bahkan bosan kalau langsung ibu sholat dan zikir. Tapi harus diawali dengan tobat. Nah itu dia kunci segala ketaatan adalah tobat. Selalu saya bilang sama jemaah saya seperti itu. Hati saya keras Ustaz. Enggak, kalau diceramai orang, aduh marah kali saya itu. Hati saya keras nih Ustaz. Enggak bisa menangis ketika ada orang yang susah. Ya, ada orang yang membutuhkan pertolongan, hati saya enggak tergerak, keras Ustaz. Macam mana caranya Ustaz? Tobat. Mandi tobat, salat sunat tobat. Banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Setiap tergelincir dari maksiat dan dosa langsung istighfar, astagfirullahaladzim, bersih lagi, tobat, maksiat. Enggak apa-apa seperti itu, tapi jangan diniatkan, oh Allah murka, aku besok maling mangga, enak kali mangga itu. Jangan ya. Kalau tergelincir kepada maksiat dan dosa, jangan diniatkan. Kita bukan nabi, betul kan? Nabi aja yang maksum, yang gak ada dosa dia masuk surga. Berapa kali Bu tobatnya
Bu dalam sehari? Oh Bu, dalam riwayat 75 kali. Lain mengatakan 100 kali. Ya Allah, itu Nabi, nah kita. Ampun. Ya Bu ya, kok nggak mau istighfar, mohon ampun. Selesai sholat buru langsung keluar. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, untuk semua benda ada alat untuk membersihkannya, dan alat untuk membersihkan hati adalah zikir. Ini kata Nabi. Nggak ada lain untuk membersihkan hati. Yang adalah kemarin kaji kita ujlah, ya kan? Nah, selain zikir juga ujlah, itu membersihkan hati itu. Itu ya. Yang terakhir Bu, jam 6:10 masih bisa ngantar anak sekolah. Yang ketiga terakhir, ini ada 3 lembar, alhamdulillah. Nanti bagi yang nggak dapat nanti materi yang lalu hikmah itu bisa diambil ya Bu ya. Kemudian sungguhnya hati punya satu sisi arah. Jika cahaya iman, cahaya Islam menghadap kepadanya, kepada hati, maka hati akan bersinar. Dan jika kegelapan menghadap padanya, maka hati menjadi gelap. Gelap dan terang tidak akan bertemu untuk selamanya. Tengok kan, ketika hati itu dihadapkan dengan maksiat dan dosa, hati menjadi gelap, hati menjadi kotor. Ketika hati dihadapkan dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ma'rifatullah ke hati, maka hati akan bisa mengenal Allah, hati akan bisa bertawid kepada Allah, hati akan bersandar bergantung kepada Allah semata, tidak yang lain. Tidak, hati tidak bergantung kepada bos, pangkat, jabatan, istri, anak. Inilah buah dari hati kalau dihadapkan, hati yang bersih dihadapkan oleh cahaya Islam, cahaya iman, cahaya tauhid. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hati bisa menyinarkan cahaya iman dan ihsan, sementara bayangan alam yang gelap terancap dalam hatinya. Selain ini kita ini alam. Ya alam itu termasuk dari manusia itu, harta, pangkat, jabatan, dunia. Kalau sudah menancap di hati, hati tidak akan menyinari cahaya iman, cahaya Islam. Kemudian berikutnya, jadi 2 hal yang berlawanan tak akan pernah bisa bertemu. Allah berfirman Quran surah Al-Ahzab ayat 4. Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati dalam rongganya. Maksudnya hati ini tidak bisa dalam suatu waktu dia hati ini fokus kepada Allah dan juga fokus kepada dunia, itu tidak akan bisa terjadi. Ya, pasti ketika hati ini fokus ingat kepada Allah, dunia menyingkir. Ketika hati ini ingat fokus dan tentram kepada dunia serta isinya, Allah menyingkir. Nauzubillah. Jangan ya. Kemudian berikutnya, wahai fakir. Apa fakir? Orang yang berhajat kepada Allah. Fakir juga bisa miskin. Engkau hanya punya satu hati. Jika hati menghadap makhluk, berarti ia membelakangi Tuhan. Jika hati menghadap Tuhan, berarti ia membelakangi makhluk. Hati tidak akan terang dan bercahaya dengan cahaya Islam, iman dan ihsan. Bila hati bergantung, cinta dunia dan gambar dunia, cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan tidak akan bisa masuk. Dan Rasulullah SAW bersabda, hati itu mau berkarat sebagaimana berkaratnya bersih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bila hamba berbuat satu dosa, maka hatinya diberi satu titik hitam. Jika dia berhenti buat dosa dan bertobat, maka hati itu kembali bersinar, terang dan bersih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap suatu ada alat yang membersihkannya. Pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, tanda-tanda hati yang dipenuhi dengan duniawi sehingga gelap gulita mata hatinya, yaitu yang pertama tandanya orang yang mengitikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya. Sebab itu menentukan. Allah memerintahkan kita untuk bersebab, seperti bekerja, makan, berobat dan lain-lain. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, yaitu Allah. Bukan sebab yaitu obat yang menyembuhkan, tetapi Allah. Ini tanda-tanda hati yang dipenuhi dengan duniawi sehingga gelap mata hati itu. Ketika berobat, sebab obat lah, sebab dokter lah, maka dia sembuh. Ini ciri-cirinya. Tapi mata hatinya tidak menyadari Allah yang menyembuhkan.
Ketika dapat duit, dapat rezeki, dapat gaji, sebab dia kerjalah maka dia dapat gaji. Tapi mata hatinya tidak meyakini Allah yang memberikan gaji, Allah yang memberikan rezeki. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kemudian berikutnya, ia tidak takut dengan sesuatu yang diancam oleh Allah, oleh neraka atau laknat. Yang ketiga, tidak mengharap dan bekerja terhadap janji-janji Allah, yaitu surga dan kenikmatan di dalamnya. Yang keempat, tidak berkah ilmu yang didapatnya. Hatinya tidak bisa ditembus oleh ilmu, terhijab, terdinding akibat cinta kepada dunia. Makanya tadi di awal ngaji, ketika kita mau mengaji, ya kita istighfar mohon ampun, kemudian kita minta diampuni dosa-dosa kita. Agar apa? Agar ilmu hikam ini masuk ke hati. Ya. Jadi kita bersihkan hati kita dulu. Kemudian berikutnya yang